atensi cepat karena masalah waktu ya. Tapi saya mau katakan sama Bang Jul, Anda tidak memahami arti kata firman dalam konteks yang saya imani sebagai seorang Kristen. Di situ satu. Anda tidak memahami arti kata Roh Kudus bagi kami sebagai orang Kristen. Maka bagi saya setiap ocehannya bro itu tidak tepat dialamatkan kepada iman Kristen. Itu yang pertama. Karena kamu tidak mengerti keesaan Allah dalam konteks Kristen. Kamu pikir seperti keesaan Allah dalam Islam. Di situ persoalannya. Oleh karena itu, sebenarnya kalau Anda ingin memahami, tidak seperti itu. Karena itu pemahaman dari kelompok saksi-saksi Yehova bagi orang Kristen yang kamu pahami itu. Situ. Khususnya kalau Bung Cipi itu berhadapan dengan saya pastikan Bang Julipi itu tidak bisa berkutik. Saya pastikan. Sombong. Kenapa? Karena Bung Jul itu banyak mengutip ayat Alkitab, tetapi tidak utuh. Contoh, Yohanes itu tadi, mengenal Yesus Kristus yang kau utus. Kalau kamu baca ayat 1 sampai dengan ayat seterusnya, sebenarnya Bung Jul itu sudah gugur sendiri. Sudah gugur. Jadi disinilah perlu kita memahami konteks dari setiap kalimat. Di situ. Oke. Oke. Saya tanggapi sedikit boleh ya? Boleh. Jadi gini Bang Lumba. Ya, konsep ajaran Kristen itu baik, sangat baik menurut saya. Dan kacamata saya melihatnya secara organisasi baik Kristen itu. Tapi sangat disayangkan karena pijakan daripada apa yang menjadi iman mereka itu tidak berlandaskan terhadap pengajaran para nabi. Lalu kemudian seharusnya kalau Anda ini bisa mau menggunakan akal sehat dengan baik, harusnya Anda telaah lebih teliti lagi, lebih cermat lagi. Kenapa sih orang Kristen ini yang mengajarkan tentang ketuhanan Yesus, bukan Yudaism? Sementara kita paham, murid-murid Yesus itu adalah Yudaism. Murid-murid ini punya bini, punya anak, punya keturunan, punya anak cucu. Kalau Yesus mengajarkan tentang kekristenan, maka anak cucunya sekarang yang sudah jutaan manusia lah yang akan mengajarkan tentang kekristenan. Tapi coba kita lihat, dari mana arah muatan aliran Kristen ini bergemuruh? Dari Eropa kan, bukan dari Yudaism kan? Nah, apa yang terjadi dengan kejadian ini? Apa yang harus kita lihat dari fenomena yang ada sekarang? Ibaratnya Islam, Bang. Tunggu Bang, sedikit lagi Bang. Ibaratkan Islam. Rasulullah Muhammad SAW merubah secara frontal totalitas tentang kejahiliaan yang ada di Arab sana. Kemudian orang-orang Arab melihat, menyaksikan, merasakan, membuktikan, menjadi saksi akan kebenaran Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Sementara dia bukan Allah. Dia tidak pernah membangkitkan orang mati, dia tidak pernah melakukan hal-hal yang sehebat Yesus. Ya, tetapi orang Arab bisa menerima kebenaran itu. Kenapa? Karena apa yang diajarkan oleh Muhammad nyata, fakta, real. Tidak seperti yang Anda gambarkan tentang Kristen. Yesus itu raja, Yesus itu Yesus. Tapi tidak disaksikan oleh orang-orang yang sesama dengan dia, sehingga ya dia hanya indah, hanya mewah, hanya istimewa di ajaran Kristen, tidak mewah di asalnya. Itu menjadi pertanyaan besar. Gini Bung Jul, artinya kalau Bung Jul itu dialog dengan saya, jangan pakai isi otak orang lain untuk berdialog dengan saya. Tapi Bung Jul itu harus menggali isi otak saya, pemahaman saya di situ. Itu baru namanya dialog. Kalau Anda dialog tetapi memakai isi otak orang lain untuk menghadapi saya, itu namanya tidak dialog. Jadi kalau Bung Jul ingin dialog, sebenarnya dialog yang bagus itu ketika saya pernah belajar, kita harus memahami pola pikir daripada lawan dialog kita. Kita harus membongkar kebodohannya dan kita harus membongkar kepintarannya. Jadi kalau Bung Jul mau dialog dengan saya, maka kita adu otak, adu isi otak. Jangan lari kemana-mana. Begini di Eropa begini. Lebih bagus gini. Bagaimana Jul Kipil memahami ayat ini? Atau Bung Jul Kipil memahami ayat ini apa? RB memahami hal ini. Itu yang gentle. Kalau seperti ini dialognya Bung Jul, aku nanti jadi apa? Tidak fokus. Jadi ini dialog itu artinya isi otakmu dengan isi otakku harus dikonekkan sehingga orang bisa menemukan yang mana kebenaran di situ. Jadi kalau kebenaran seperti tadi ngomong ini itu sasarannya tidak tepat sama saya seperti itu ya. Baik. Terima kasih. Simpan untuk besok. Boleh saya bicara? Ya, boleh nanti.
Oh, ada Samuel. Yang rambutnya pinyol itu Iya, sudah tidur. Samuel. Zul, apa kabar Zul? Baik Bang. Baik ya, tumben nih sekarang masuk Zul nih. Dulu tiap hari gue undang nggak pernah mau masuk. Sentimen Bang ya Sam. sama gue sama Bang Pak Lopot. nggak sentimen ya? Mana Pak Lopot? Bang Sen. Dari Pak Lopot Pak Lopot lagi mana? Pak Lopot Sam, lagi saya ambil yang baret wakili Pak merah. Lopot. Pak Lopot lagi ambil Bentar. baret merah di Cijantung. Bentar. Oh. Samuel mau Oke, udah mati. mau ngomong apa sama Bang Zuma? Silakan. Enggak, gue cuma mau nambahkan itu buat Zul dan siapa tadi? Siapa yang namanya? Erben. Erben. Oke. Aku mau buka pikiran. Aku gondrong men. Iya, bisa dia papain. Aku Lanjut mau Bang buka Sam. pikiran para muslim nih Bagi. sama teman-teman Bagi Kristen. dong duitnya Bang Dewa. Aku ini udah ngantuk, lihat dari tadi, ayo tidur. Ketimbang buka pikiran Aku udah nggak para tak umat lewaskan loh ini. muslim, Sudah tak ketimbang tutup. muslim buka pikiran. Kalau orang Islam di sini kalau dengar si Sam ngomong langsung ketakutan gitu. Ya udah. Samuel, Aku silakan. nggak takut-takutin, Bukan, aku nggak Pak. takutin. Bang mau Anda dengan Aku mau Zuma. ngomong nih, dengerin nih. Kamu saya tidak pernah ada kata takut. Oke, Samuel buka mic-nya sama Bang Zuma. Silakan. Aku mau ngomong nih, dengerin nih. Ya, Kan silakan. orang Israel itu kan Shemanya Eloheinu Echad. Ya, Tuhan itu Esa. Setuju nggak teman-teman muslim? Nggak usah curhat, nggak usah Enggak, pidato. Enggak kan udah bebas nih. Udah bebas nih. Nggak usah ceramah. Iya, nggak apa-apa. Ya dikasih sama teman-teman muslim nggak apa-apa kan? Jadi gini. Gua tanya Sebentar. tauhid apa? Itu sebentar teman-teman. Itu ada teman muslim yang bilang nggak usah ceramah. Kalau nggak usah ceramah saya nggak usah ngomong nih. Gimana nih admin? Itu karena muslim di sini takut kalau lo ngomong, Sam. Bentar. Muslim di sini takut kalau lo ngomong. Bang Rodriguez diam dulu. Ini Ada diskusi. Ada kata takut. Ini waktunya Samuel dengan Bang Zuma. Silakan yang lain diam. Bukan takut. Iya. Bukan Oke. takut, Jadi nggak takut. saya mau tanya sama muslim. Para teman muslim tahu nggak? Suaranya hilang. Kenapa dimatiin, di mute itu? Kasihan. Samuel, silakan berbicara. Samuel. Teddy diam dong Teddy. Berisik. Apa Samuel yang takut? Teddy diam dulu Teddy. Oke. Silakan Bang. silakan. Teman-teman, saya mau tanya nih, ini ada Zul kebetulan kan tadi nggak singgung Tuhan soal ajaran keselamatan itu kan Allah Esa, terus Yesus diutus kan gitu. Saya mau tanya sama teman-teman Muslim. Teman-teman Muslim tahu dan setuju nggak kalau orang Yahudi itu, Yudaisme itu percaya Allahnya Esa? Iya. Betul Pasti. ya? Iya. Muslim juga kan percaya Allah Esa. Ya. Betul ya? Nah, masalahnya di perjanjian lama, selain Allah Esa, Allahnya itu disebut Bapa Sang Penebus. Gitu. Ya. Nah, kenapa dia dibilang itu nanti dibaca aja. Silakan Zul nanti buka Alkitab aplikasi. Ketik aja perjanjian lama penebus, jangan perjanjian baru ya. Kita bahas perjanjian lama nih, Yudaisme nih. Itu ada kata penebus tuh keluar. Engkaulah Bapa kami, namamu penebus umatnya sejak dahulu kala. Jadi Bapa ini kalau di LAI diterjemahkan jadi Allah Elohim, orang Israel itu penebus dia, Zul. Nah, sekarang keselamatan orang Israel itu bukan keselamatan orang Israel ya, konsep dari Israel itu, keselamatan itu bukan cuma percaya Allah Esa. Karena setan juga tahu Allah itu Esa di dalam konsep Yudaisme. Nah, tapi masalahnya kalau nggak ditebus, nggak ke sorga. Makanya Bapa itu penebus. Gitu. Nah, jadi selain Yahudi percaya Eloheinu Echad, dia juga harus mempercayai konsep penebusan. Makanya ada korban-korban domba dan segala macam itu. Konsep penebusan. Oke, terima kasih Bang Marti, Bang Samuel. Oh ya sudah, oke. Masih ada? Masih. Jadi ini kalau misalnya diklaim oleh teman muslim, kita meneruskan ajaran yang sama, Allah Esa yang sama, saya mau tanya, apakah Allahnya yang di dalam Al-Quran itu adalah penebus? Itu dia. Coba dijawab. Oke itu ya, oke cukup ya. Ini yang mau jawab Bang Zuma apa Bang Mahadewa? Bang Mahadewa coba dibuka mute-nya. Saya mau jawab Bang Zuma apa Bang Mahadewa? Dia nggak dengar dari tadi tuh. Saya aja. Dia bukan lawan Bang Jul dia. Bukan lawan Bang Jul. Oke, langsung Bang Dewa jawab Bang Dewa. Bang Zuma diam dulu. Silakan Bang Mahadewa. Siap. Allah Subhanahu wa taala Silakan. itu 124.000 nabi.
Betul tidak? 25 nabi masuk ke dalam Al-Quran. Nabi Adam alaihissalam kesalahannya satu. Dia makan buah huldi, dia dikutuk, dia diusir turun ke surga. Betul tidak? Taubatnya ribuan tahun. Nabi Ibrahim alaihissalam seumur hidup dia berbohong 3 kali. Taubatnya dia sampai menangis darah. Nabi Musa alaihissalam kesalahannya cuma satu, membunuh orang Mesir, sekali pukul mati. Itu manusia langsung yang ditunjuk oleh Allah. Taubatnya itu sampai semalaman dia. Nah, lu Samuel, siapa yang angkat lu? Mau ditebus dosa lu, mikir lu. Sabar bro, sabar. Sabar. Silakan, gitu aja Iya, jawaban. pertanyaan saya sebentar ya. Pertanyaan saya, Allahmu itu penebus nggak? Itu loh pertanyaan saya. Pengampun, coy. Allah Maha Pengampun. Penebus nggak? Kalau ngampunin, semua orang ngampun nih. Tapi kalau menebus, karena kan begini. Di dalam kitab tanah kan dia penebus. Nah, di dalam Al-Qur'an dia penebus nggak? Oh, dia Maha Pengampun, Allah itu, Bos. Bukan, yang gua tanya bukan pengampun. Yang gua tanya bukan pengampun. Saya ambil dari Al-Qur'an sebentar ya. Tapi kalau salah tolong dikoreksi ya. Quran surat 37. Quran surat 37 ayat 102. Sebentar, ini Quran surat sama Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Katolik, Bani Israel. Sebentar. Ngimpi bangun. Sebentar, ini Quran surat 237 ya. Silakan dibuka nih, dicek nih, saya mau baca ini ya. Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu." Nah, itu teruskan ya, silakan dibaca. Terus, tak kala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, dalam kurung Allah, panggillah dia ya. "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu dan kami tebus anak itu ya dengan seekor sembelihan kambing yang besar." Ya, begitu. Nah, oke. Jadi di sini nebus nih. Masalahnya kalau ditebus, nebusnya ke siapa? Nah, jadi gini, sorry bro ya. Ketika gue baca ini, ternyata Allah di dalam Al-Qur'an nebus juga tuh. Nah, jadi ada kecocokan dengan yang ada di kitab tanahnya orang Yahudi, yang bapak itu namanya penebus. Nah, baik. Jadi bagaimana nih konsekuensinya nih? Coba tolong dijelaskan. Bro, silakan. Di dalam Islam, apabila kita melakukan kesalahan, kita itu bertobat. Tidak ada yang namanya istilah penebusan itu tidak ada. Penebusan itu adalah ajaran Kristen. Jangan dicampur adukan ajaran Kristen dengan ajaran Muslim. Kalau Anda mempersatukan ajaran Kristen dengan ajaran Muslim, sama aja menyatukan antara bensin dengan air. Dipakai minum, bikin mabok. Dikasih motor, bikin mogok. Betul tidak? Jangan dicampurkan. Di dalam ajaran Islam, tidak ada acara penebusan, tidak ada. Allah itu Maha Pengampun. Oke, thank you. Bentar. Oke. Sudah selesai Bang Mahadewa. Kenapa? Bang Mahadewa sudah selesai. Ini dipotong tadi. Sudah selesai. Dia nggak dengar nggak? Dengar, gue dengar. Makanya Bang Samuel jangan dipotong dulu. Tadi masih waktu Bang Mahadewa. Ajaran agama Islam tidak ada yang namanya acara penebusan. Dosa itu ditanggung sama masing-masing. Tadi kan saya sudah ngasih tahu ke Samuel. Nabi itu ditunjuk langsung sama Allah. Pada saat Nabi melakukan kesalahan, itu taubatnya itu luar biasa itu. Nah, lu yang dosa, lu yang zina, lu yang cokbun, lu yang perkosa nenek, perkosa kambing, tebus dosanya. Tuhan yang disiksa. Mikir nggak lu pakai otak? Udah, dijawab Bang Samuel. Gue balik tanya dong, boleh nggak? Boleh nggak balik tanya? Boleh, tapi nanti gue klarifikasi dulu penjelasan dari bro ini. Ya, silakan. Ya, bertanya. Ya, tidak ada acara penebusan Muslim. Tidak ada. Yang ada adalah pertobatan. Itu yang betul. Penebusan tidak ada. Sekarang boleh dong gue tanya? Boleh nggak gue tanya? Boleh. Nah, di dalam kitab Kejadian, Tuhan sampean kalah berantem sama Yakob. Dipukul, digebukin, dialperkat, belum ada rematch sampai sekarang. Kenapa Tuhan yang Maha Perkasa masih layakkah dikatakan Maha Perkasa jikalau dia kalah bergumul dengan Yakob? Silakan. Oke, silakan Samuel. Jadi, ya, jadi Tuhan di situ waktu bergumul dengan manusia, Yakub kan manusia. Itu Tuhan itu manusia nggak? Ya, jadi di situ dia kan dikatakan orang. Orang itu bergumul dengan Yakub.
Lalu orang itu berkata, namamu tidak lagi disebut Yakub tetapi Israel karena engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia. Ya, jadi ketika Yakub bergumul, bukan bergumul terhadap kealahannya, tetapi ke manusia. Sebentar, jangan dipotong dulu. Tapi bergumul kepada. Sebentar Pak Dewa. Sebentar Pak Dewa, jangan dipotong. Suaranya kayak robot lagi. Bentar Bang Madewa, itu jaringan ada masalah. Bang Madewa sebentar. Ya, jangan dipotong dulu. Jadi kan porsi dari masing-masing pembicara ini udah ada. Oke, ya lanjut. Iya. Di mute aja dulu Sedewa, soalnya lagi hang itu dia. Ya ada jaringan, masalah jaringan. Di mute aja dulu biar nggak ganggu. Oke, Jadi, lanjut. iya, jadi waktu orang itu dikatakan orang ya untuk si Allah ini ya yang bergumul dengan Yakub. Lalu si Allah ini, si orang ini bilang, namamu akan disebut Israel karena engkau bergumul melawan Allah dan manusia. Jadi di situ Yakub bergumul dengan kemanusiaannya Allah. Begitu. Kalau di dalam kealahannya tidak ada yang bisa menang melawan Allah. Gitu ya. Jadi di situ bergumul dengan kemanusiaan Allah. Allah sudah mengaku dirinya bahwa Yakub bergumul dengan Allah dan manusia. Begitu. Kalau Yakub itu manusia memukul kealahan Allah itu nggak bisa. Allah ini kan kita bicara terminologi Alkitab ya. Allah itu roh. Gimana mau mukul roh? Nggak bisa roh dipukul. Roh nggak bisa dipaku di salib. Gitu. Jadi sekarang saya refleksikan dulu nih jawaban dari si Dewa itu tadi. Di dalam ayat yang saya baca tadi 37 di Quran tadi, itu ada kata Allah menebus. Tetapi bro siapa tuh tadi Dewa itu bilang tidak ada pengampunan ya, tapi dibahas dong penebusnya tadi. Fair dong. Gitu. Itu aja, silakan lanjut. Boleh saya tambahkan nggak? Silakan Bang Zuma. Bang Madewa keluar kayaknya jaringan. Bebaskan acaranya nih Zul, santai aja. Oke, Bang Samuel. Jadi gini, ketika Anda berbicara mengenai hukum Tuhan terhadap Bani Israel, memang terjadi penebusan, ya kan? Contoh misalnya ketika Abraham ingin menyembelih anaknya yang tunggal, Allah tebus. Tapi dalam konsep ini bukan menebus manusia, bukan menebus dosa waris kan gitu. Nah, tebusan-tebusan yang dilakukan oleh Bani Israel dengan menggunakan hewan itu bukan untuk menghapus dosa, tetapi itu hanya prosesi mencegah mereka dari kutuk, dari tulah-tulah dan seterusnya. Lalu kemudian Anda bertanya, apakah dalam ajaran agama Islam itu juga ada penebusan? Jelas, meskipun penebusan ini seperti apa yang dibahasakan oleh saudara Dewa tadi, tidak menggunakan bahasa penebusan, tetapi pengampun. Contoh nih, di dalam Al-Ankabut ayat 7 misalnya, dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh benar-benar akan kami hapuskan kan dari mereka dosa-dosa mereka, dan mereka akan kami beri balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Kemudian di dalam surah An-Nisa ayat 31, jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu untuk mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu, dosa-dosamu, dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia. Kemudian di dalam Furqan ayat 70, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal soleh, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, apakah ajaran ini juga diajarkan oleh Yesus, nabi-nabi? Iya, Yesus mengajarkan untuk bertaubat. Nah, apakah Bani Israel pelopor daripada ajaran penebusan itu? Di antara mereka ada yang menjadikan manusia menjadi tebusan, menjadi penebus? Tidak ada. Semua menggunakan hewan, semua menggunakan tanaman, ya. Jadi tidak ada itu tebusan di Bani Israel mengorbankan manusia, nggak ada. Semua binatang yang dikorbankan, itu pun binatang-binatang pilihan. Jadi apa yang dituangkan di dalam Al-Quran, seperti yang saya katakan tadi, dan mohonlah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran An-Nisa ayat 106. Jadi kata penebusan itu berlaku di Kristen. Di Islam tidak ada penebusan dalam arti kata penggunaan kata penebusan itu. Tetapi dosa manusia itu ditebus dengan bertaubat, ditebus dengan perbuatan baik, ditebus dengan perilaku yang baik, bersedekah, berpuasa dan seterusnya. Itulah yang dikatakan oleh Yesus ketika ia datang. Ia akan mengajarkan segala sesuatunya yang berkaitan dengan hukum-hukum, yang berkaitan dengan keadilan, dan berkaitan dengan penginsapan dunia akan dosa. Kira seperti itu.